Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak soleh dan soleha dimanapun kalian berada? Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari pertemuan sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan jika keluar rumah silakan mematuhi protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tentunya kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, baik sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita berada di tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3 dengan aturan keselamatan di perjalanan, dengan materi permainan bola kasti, melempar dan menangkap bola, sesuai dengan buku tema 8, subtema 3. Jadi materi ini akan kita kembangkan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama, dengan mencermati gambar, siswa dapat memahami permainan bola kasti dengan teliti. Kemudian yang kedua, dengan mencermati gambar, siswa dapat melakukan permainan bola kasti dengan teliti. Jadi tentunya nantinya juga akan ada animasi dan video yang akan kita tampilkan supaya anak-anak sekalian lebih memahaminya lagi dengan baik. Nah, baik. Ayo kita mengamati materi kita. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Mereka bermain permainan bola kasti. Anak-anak sekalian, jadi kasti yang juga disebut dengan istilah gebokan masih termasuk dalam jenis olahraga bola, di mana permainan olahraga ini dilakukan oleh dua tim yang permainannya sepintas mirip seperti softball atau baseball ya, yang seperti ada di perlombaan kejuaraan permainan bola kecil. Mereka melakukan melempar dan menangkap bola kasti. Jadi di sini akan ada beberapa, itu ada yang melempar, ada yang memukul, dan ada yang menangkap bola kasti. Nah, kita akan menebak dari gambar ini ada 3 orang. Tentunya ada di situ Udin, Beni, dan satunya mungkin Lani ya. Nah, kita akan melihat yang mana kira-kira anak-anak sekalian yang akan melempar bola. Nah, kemudian yang mana juga yang akan memukul bola dan yang mana yang akan menangkap bola. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Yang pertama yang melempar bola adalah Udin ya. Ini akan melempar bola. Nah, tentunya setelah itu kemudian Beni yang akan memukul bola, dan tentunya yang akan menangkap bola adalah Lani. Nah, seperti itu. Jadi kita tebak ya. Jadi Udin itu melempar bola, kemudian Beni yang memukul bola, dan Lani yang menangkap bola. Jadi di sini sudah ada petak ya, seperti segitiga. Seperti itu model atau gambaran dari permainan ketika ingin melempar maupun menangkap bola.
Nah, seperti ini animasi dari gerakan ya atau permainan bola kasti. Yang pertama Udin yang melempar, kemudian sampai di Beni, kemudian dipukul menggunakan alat pemukul. Nah, kemudian setelah dipukul, kalau bisa ditangkap, akan ditangkap oleh Lani. Jadi, tapi sebaiknya itu tidak ditangkap oleh Lani supaya Beni bisa berlari. Karena kalau tertangkap, maka otomatis Beni sudah kalah. Seperti itu. Nah, ini adalah melempar bola, kemudian ada memukul bola, dan ada menangkap bola. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian, permainan bola kasti. Dan intinya ada melempar bola dan menangkap bola. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi kita akan melihat petunjuk ya, bagaimana cara melakukan permainan bola kasti. Itu yang pertama, lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola seperti gambar sebelumnya. Jadi kita bisa melihat di sebelumnya, itu bagaimana latihan melempar dan menangkap bola. Nah, kemudian setelah mahir, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Jadi tentunya kita melakukan permainan bola kasti itu membutuhkan beberapa orang. Kemudian bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. Jadi nah sekalian, kalau misalkan ada 10 orang, kita membagi 5 orang, 5 orang. Nah, kemudian tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Jadi kita bisa menentukan dengan home pimpa ataupun yang lainnya. Ataupun kita bisa menggunakan koin yang dilempar ke atas. Nah, kemudian selanjutnya itu gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Nah, jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan Lani menangkap bola, jadi otomatis Beni yang kalah. Seperti itu. Nah, seperti ini kalau kita melempar bola menggunakan bola kasti yang tentunya berukuran kecil. Jadi kalau misalkan anak-anak sekalian kalian bisa menangkapnya dengan satu tangan, itu sangat baik. Karena bola ini lumayan kecil. Kita bisa menangkapnya menggunakan satu tangan. Tapi kalau tidak bisa, kita juga bisa menggunakan 2 tangan. Nah, kalau ini merupakan bola besar ya, jadi memang ini harus kita lempar maupun kita tangkap ya, itu menggunakan 2 tangan. Seperti ini. Nah, ini yang menangkap bola. Ini bola besar ya, jadi kita harus memang menggunakan 2 tangan karena biasanya bola yang besar itu dia cukup berat. Nah, saya rasa anak sekalian seperti itu ya permainan bola kasti. Dan tentunya kita juga bisa melihat permainan bola besar. Karena permainan kasti itu termasuk permainan bola kecil. Nah, kita akan melihat anak-anak sekalian, teman-teman kita sedang melakukan permainan bola kasti. Jadi kita bisa menyimak ya dengan seksama bagaimana permainan ini dilakukan. Jadi berbagai macam yang dilakukan dalam permainan kasti, ada teknik-tekniknya, kemudian ada peraturan, kemudian ada juga perlengkapannya. Jadi untuk perlengkapannya anak sekalian itu memiliki perlengkapan yang hampir mirip ya, seperti softball yang digunakan dalam pertandingan. Yang tentunya itu ada bola kasti ya. Jadi harusnya itu memang bolanya itu harus berukuran kecil dengan warna kuning ataupun warna hijau. Nah, kemudian ada juga kita harus mempersiapkan namanya tongkat pemukul.
Di mana tongkat ini biasanya terbuat dari kayu dan panjangnya antara 50 sampai 60 cm. Atau kita juga bisa menggunakan kayu ya, ataupun bambu, terserah yang ada saja di sekitar kita. Nah, biasanya juga untuk perlengkapan tambahan biasanya ada bendera ya. Kemudian ada juga tiang hinggap. Nah, untuk tiang hinggapnya kita bisa menggunakan batu ataupun yang lainnya sebagai penanda. Jadi tidak mesti kita menggunakan tiang. Kita cukup menggunakan penanda-penanda supaya kita bisa hinggap di situ. Nah, seperti itu anak-anak sekalian perlengkapan untuk bola kasti. Jadi mudah-mudahan setelah kalian melihat permainan ini, kalian sudah mengerti bagaimana bermain permainan bola kasti. Tentunya dilakukan secara berkelompok dan tentunya dilakukan oleh beberapa orang. Nah, kita bisa melakukan permainan ini antar kelas ataupun melakukan lomba antar kelas dalam permainan bola kasti. Jadi untuk tekniknya banyak sekali ya anak-anak sekalian. Ada lemparan bola mendatar, kemudian lemparan bola ke bawah, ada lemparan bola melambung. Nah, untuk teknik memukul bolanya biasanya itu ada memukul bola arah mendatar, kemudian ada memukul arah bawah, dan memukul arah melambung. Nah, ini slow motion dari permainan bola kasti. Baik, seperti itu ya anak-anak sekalian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, ada tugas. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan permainan bola kasti. Kemudian yang kedua, coba perhatikan permainan tersebut secara berkelompok maupun beberapa orang. Baik, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah mensukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Jika ada yang belum dimengerti, silakan amati kembali videonya dan diulang-ulangi dan terus belajar dan belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.